Oke teman-teman Facebook dan YouTube, saya akan bukan kembali ya, memang sudah jalan kaki sejauh 1 kilo dari Balandongan ke Kampung Pasir Bogor. Ini tampak banyak sekali sampah ya. Sampah ini sebetulnya bukan sampah yang diproduksi oleh penduduk Pasir Bogor, tetapi sampah anu palid ditanya di Pali Hulu ya, ke Candak Cai ke dia ya. Salah satu penyebabnya karena warga yang ada di sebelah hulu ya, di sebelah hulu selalu membuang sampah bukan pada tempatnya, tapi seklung ya, dialungkan ke susukan ya. Padahal susukan masa sanes tempat sampah ya. Tapi entah mengapa ya, membuang sampah ke selokan itu seolah-olah menjadi hal yang biasa dilakukan ya oleh sebagian orang. Tentu saja, sebut sajalah orang yang tidak bertanggung jawab terhadap dampak yang disebabkan oleh membuangnya sampah ke selokan itu ya. Salah satunya kan tadi, jadi wilayah-wilayah yang ada di sebelah hilir atau yang ada di sebelah selatan kalau di kota Sukabumi mah, jadi kebagian getahna teh ya sampah-sampah anu kacandak kucai ya, pemi hujan rada ageng salit teh. Jadi sampah itu akan memadati kampung-kampung yang ada di wilayah selatan ya. Ya termasuk kalau misalkan kita berbicara secara utuh, kemungkinan sampah-sampah yang dibuang ke selokan itu akan terbawa oleh arus dan akan ke laut gitu. Bapak jalan sambil live. Nah jadi mungkin akan terbawa arus sampai ke laut ya, kalau secara utuh kita membahasnya ya. Ini memang sudah menjadi pemandangan umum atau sudah menjadi hal umum ya. Sampah-sampah yang terbuang ke laut itu pada akhirnya akan mencemari laut. Dampaknya sehingga sepelenya padahal sangat besar sekali ya. Ketika lautan kita dipenuhi oleh sampah, apalagi sampah itu seperti sampah plastik, kemudian sampah-sampah yang memang mengandung bahan kimia ya, tentu akan mengganggu, akan mematikan habitat laut ya, atau ekosistem laut lah, jangan habitat. Akan mengganggu hingga mematikan ekosistem laut. Nah, dampak yang paling besar karena di laut ini terdapat sebuah ekosistem yang memang menjadi daya dukung kehidupan kita ya. Daya dukung kehidupan kita itu artinya begini, ketika ekosistem di laut itu terganggu, misalnya lah terumbu karang itu mati terumbu karang, kemudian makhluk-makhluk hidup lainnya atau makhluk-makhluk organik lain yang ada di laut itu mati, maka otomatis laut itu akan menjadi mati. Ketika laut kita mati, si laut itu kan kalau di planet bumi itu di planet bumi ini laut itu perbandingan laut dengan darat itu kan 30-70%. Jadi laut lebih luas. Nah, ketika laut yang laut yang dimiliki oleh planet bumi ini mati ya, mau tidak mau kita akan kehilangan semacam apa ya, upamanya dina mobil makan aya karburatornya untuk pendinginan lah, maka pendingin yang ada di bumi pun akan menjadi semakin melemah gitu. Dampaknya pemanasan global. Pemanasan global itu akan berdampak kepada kutub utara dan selatan. Es akan meleleh ya. Dengan melelehnya es ini, maka yang paling dikhawatirkan adalah
naiknya permukaan air laut. Ketika air laut permukaan naik, maka akan menyebabkan abrasi namanya. Kemudian si tanah atau pantai itu akan ngalalap ya. Bahkan banyak kepulauan-kepulauan yang dulunya memang ada ya di planet bumi ini, kemudian setelah terjadi pemanasan global dan peningkatan atau kenaikan permukaan laut, itu banyak pulau yang tiba-tiba hilang ya, titelem ya, atau tenggelam, tikelalap ya. Nah, ini masalah perkotaan sebetulnya. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan adalah pengelolaan persampahan ya. Bagaimana mengelola sampah ini menjadi bukan hal yang justru menjadi masalah lain itu bagi manusia. Sampah itu kan masalahnya. Jangan sampai sampah sebagai masalah ini malah menimbulkan masalah lain atau masalah nu enggal atau menimbulkan masalah baru ya bagi masyarakat perkotaan. Dampaknya sebetulnya ketika terjadi kerusakan lingkungan atau dampak kerusakan ekologis ini bukan dirasakan oleh individu yang membuang sampah, justru dirasakan oleh semua manusia yang ada di planet bumi ini tentu saja ya. Jadi kita mesti sudah mulai mengubah paradigma dan cara pandang kita bahwa planet bumi ini adalah hunian bagi semua manusia, merupakan hunian bagi semua manusia, maka kita harus menjadi bagian ya, meskipun bagian paling kecil yang menjaga dan merawat eksistensi alam ini. Halo, ya salah satunya tadi dengan membuang sampah jangan ke selokan. Ketika kita tidak membuang sampah ke selokan, sebetulnya kita sudah menjadi manusia yang ikut andil atau ya ikut andil di dalam menyelamatkan lingkungan kita, di dalam menyelamatkan planet bumi ini ya. Namun ya memang apa ya namanya sudah menjadi hukum alam ya, bahwa bumi ini memang mesti mau tidak mau ya ditolak ataupun tidak, kita usahakan habis-habisan supaya planet bumi ini tetap seperti dulu ya, tetap seperti di zaman Holosin ya. Namanya juga alam dunia ya, salah satu hukumnya memang mesti rusak, memang mesti fana. Namun tentu saja jangan sampai justru kerusakan bumi ini tidak disebabkan oleh hal-hal yang alamiah, malah disebabkan oleh tingkah laku kita ya. Dan ini memang sudah ada dalilnya juga ya, bahwa kerusakan di lautan dan di daratan ini disebabkan oleh ulah tangan manusia. Namun kita jangan sampai menjadi bagian manusia atau kelompok manusia yang merusak alam. Nah, jadi masalah pertama di masyarakat perkotaan atau urban saat ini yaitu sampah. Bagaimana menangani sampah, kemudian bagaimana mengatasi masalah sampah. Jangan sampai sampah itu sebagai masalah malah menimbulkan masalah anu enggal gitu. Nah, kemudian masalah lain ya, kebetulan saya kemarin itu meliput kegiatan APEKSI. APEKSI itu Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Usianya itu sudah 24 tahun ternyata ya, karena APEKSI itu digagas itu sekitar tahun 2000 ya, 1 tahun setelah 2 tahun setelah reformasi atau ketika dunia memasuki abad ke-21. Nah, mungkin ini salah satu alasan juga ya, karena abad 21 itu dipandang sebagai abad yang yang berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Kalau sekitar abad ke-17 misalkan, kita memang belum ada ya di situ, atau abad ke-19 lah, 20 ya, ketika kita ada di situ kita merasakan betul bagaimana situasi dan kondisi alam ini.
mungkin tidak pernah mengalami yang namanya panas itu betul-betul panas, karena memang masih banyak pepohonan ya. Kalau dulu ketika kita jalan kaki di jalan pelabuhan saja tahun 80-90-an, karena sepanjang pinggir jalan itu masih ada pohon, kita balik ya, pohon albasia dan pohon mahoni ya, jadi kayuhan kayuhan. Saya kemarin kan meliput kegiatan apeksi itu di Depok ya, saya tidak tahu, dan dulu itu ke Depok itu sekitar tahun 2003 ya, ke Citayam. Nah, ketika keluar tina mobil tuh langsung nyengkap tuh jadi panas pisan ya. Pas saya tinggali suhu, kan ada suhu ini mah di HP-nya ada cuaca ya, itu sampai 34 derajat Celcius. Bagi tubuh saya, karena saya biasa itu tinggal di Sukabumi ya, suhunya itu kan kalau Sukabumi paling tinggi itu 32 lah atau 29 ya, mungkin lebih dingin. Dan apalagi kalau genetika itu memang dihasilkan oleh proses kehidupan di masa lalu ya, tentu genetika kita ya, manusia kelompok generasi X, Y, dan baby boomers, itu genetika manusia seperti saya ya, atau generasi X itu memang sudah terbiasa dengan suhu 19 ya sampai 22 ya. Mau tidak mau genetika juga ternyata memengaruhi proses respon kita terhadap situasi lingkungan saat ini loh. Ternyata jadi ketika genetika yang dibangun oleh kita dulu ketika anak-anak dan ketika kita dilahirkan itu ada di kisaran suhu 19 sampai 22 derajat Celcius. Itu dulu 22 derajat Celcius itu paling tinggi loh di kota Sukabumi ya. Dulu itu paling tinggi itu 22 derajat Celcius. Kalau 22 derajat Celcius kan sama dengan suhu tertinggi di dalam kamar ya, di dalam kamar hotel kan, AC lah, AC. Ketika kita menggunakan AC mungkin suhu tertinggi itu 22 lah, dan itu masih dingin ya. Nah, jadi ketika genetika kita memang sudah dibangun atau terbiasa dengan suhu 19 sampai 22 derajat Celcius, ketika mendapati tubuh kita berada di lingkungan dengan rata-rata suhu yang tingginya itu sampai 30 ya, sampai 34, otomatis badan kita itu akan sedikit aneh ya. Dan respon terhadap keanehan lingkungan itu adalah ya kepanasan, kita ngelakap kesang nya keluar. Nah itu kemarin ya ketika ke Depok itu kan 2 dinten ke Depok apeksi. Nah salah satu bahasan tajuk atau topik bahasan di dalam apeksi itu yaitu bagaimana nih masyarakat perkotaan mencoba atau mengupayakan menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan. Salah satunya kan persampahan, kemudian yang kedua kemacetan. Sudah bukan hal aneh lah di jam-jam tertentu untuk ukuran kota Sukabumi saja itu masalah kemacetan menjadi hal biasa. Saya ambil contoh di jalan Kosasi, kemudian di jalan-jalan yang memang menjadi akses untuk untuk sekolah kan, atau di jalan tersebut memang ada sekolahan, misalkan sekolah-sekolah yang siswanya memang banyak, dan ketika siswa itu berangkat sekolah diantar oleh orang tua, itu akan menimbulkan kemacetan di jam-jam tertentu. Di Jalan Ahmad Yani pun itu di jam-jam tertentu memang macet ya. Kemudian di sekitar tempat-tempat usaha ya, kemudian di pabrik itu menjadi bukan hal aneh ya kemacetan itu. Dan ini menjadi masalah yang dihadapi oleh orang-orang kota sebetulnya. Dulu itu di Balandongan ya, di Balandongan saja ya, Cikondang sampai Balandongan nggak macetnya.
karena memang jumlah penduduknya masih sedikit, kemudian jumlah kendaraan yang diproduksi pun masih atau tidak semasif seperti saat ini, kemudian jumlah pemilik kendaraan pun sangat sedikit sekali, karena dulu memang seolah-olah memang kendaraan bermotor ini, jangankan mobil ya, motor saja hanya dimiliki oleh kelompok tertentu kan. Nah, dampaknya ya tidak macet ya. Selain tidak macet juga tidak mengganggu polusi atau tidak menimbulkan polusi ya, bukan mengganggu polusi, tidak mengganggu alam atau tidak menimbulkan polusi. Nah, kemacetan ini menjadi hal biasa di lingkungan masyarakat perkotaan. Ya karena ini memang iaan ya, bahwa tingkat kemacetan ini memang berbanding lurus dengan tingkat upaya manusia untuk menjadi lebih sejahtera ya. Kan henteu sakadaya kita misalkan pakai mobil ya, henteu sakadaya kita menggunakan motor ke jalan ya, ketika tidak ada tujuan ya. Salah satu tujuannya adalah untuk mencari nafkah, kemudian kayak tujuan-tujuan atau kegiatan-kegiatan lain yang memang dilakukan untuk mensejahterakan kita gitu. Namun tentu saja masalah kemacetan ini berdampak juga pada hal-hal lain ya. Ya lingkungan utama namanya, karena emisi karbon yang dikeluarkan oleh kendaraan itu akan membawa dampak pada kualitas udara di lingkungan kita ya. Nah, ketika kualitas udara di lingkungan kita tidak baik ya, akan menimbulkan berbagai penyakit ya, dimiliki penyakit saluran pernapasan, kemudian kelumbung yang mengendap di dalam paru-paru kita bisa menyebabkan kankernya nengnya. Akan menyebabkan kanker, kemudian belum lagi gas karbon yang naik ke atas atau menempel di atmosfer itu akan menimbulkan efek rumah kaca. Dampaknya kembali ke pemanasan global. Jadi tindak kemacetan teh ternyata menimbulkan pemanasan global. Pemanasan global itu dampaknya bagi manusia ya, selain panas juga akan mengganggu mental manusia. Karena saya ya terutama selalu memiliki keyakinan bahwa peradaban manusia dimanapun itu diciptakan atau selalu dilahirkan di tempat-tempat yang memang suhunya itu dingin ya atau sejuk. Ini bahkan dikatakan oleh seorang sejarawan Inggris ya, Yaki Konvoy ya. Menurut salah seorang sejarawan Inggris ya, Arnold Toynbee, dia mengatakan bahwa peradaban manusia dimanapun itu selalu dilahirkan atau dibentuk oleh atau di lingkungan yang memang betul-betul sejuk atau dingin. Saya ambil contoh lah, peradaban Mesir kuno itu kan di wilayah yang sejuk ya, karena di bantaran sungai Nil. Kemudian Indonesia ya, saya jangan jauh-jauh peradaban orang lain lah. Peradaban di Indonesia saja, di Sunda misalnya kerajaan Salakanaga itu kan dibangun itu di wilayah yang memang sejuk, misalnya seperti di mana itu wilayah Bogor kan sejuk itu dulu dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika terjadi pemanasan global dan cuaca ini meningkat, maka otomatis itu akan mengganggu pada mentalitas manusia. Mentalitas manusia di jalan atau di tempat-tempat yang panas ya gampang ngambek, emosional, mudah tersinggung, kemudian hayang napas hayang nate konflik masalah bisa diselesaikan dengan konflik, dengan pasea. Itu kan ciri khas ketika masyarakat tinggal di wilayah yang memang sangat panas. Aduh, haus. Nah, kita baru menyinggung pertama sampah, yang kedua kemacetan ya. Kemudian yang ketiga itu kemiskinan kan.
nantilah kita bahas lain waktu ya, karena saya sudah sampai launan ya, sampai di lokasi tempat tujuan tadi ya. Kita akan sudahi dulu podcast live ini ya. Saya ucapkan selamat pagi kepada Kang Dewa Bejana ya, kemudian teman-teman yang lain yang sedang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kita dijadikan manusia-manusia sebagai agen yang yang ingin agar alam dunia ini nih ya, alam semesta ini tetap bisa mendukung kehidupan kita. Nah, begitu ya Pak Caca juga, kemudian Kang Haji IP di Kopti ya. Mudah-mudahan lah tetap sukses begitu. Nuhun teman-teman. Tuh nuju dibuat kenehnya. Asal kamera ini sih ibu dibuat keneh, anu ini dibuat keneh. Panen ya. Aduh ya Allah ya, gitu ya. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Ini sudah mulai gandeng ya. Saya kalau gandeng teh asa kumaha ya, jadi memang introvert mungkin. Jadi mun aya nu gandeng teh asa down ya, atau si baterai teh seep we nya. Begitu ya.